Dilantiknya perwira TNI Polri sebagai penjabat kepala daerah menuai perdebatan. Benarkah ditunjuknya penjabat kepala daerah dari unsur TNI Polri menyalahi aturan? Kamis 12 Mei lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 5 penjabat untuk menggantikan gubernur yang purna tugas. Para penjabat ini dilantik karena gubernur definitif di beberapa wilayah akan habis masa jabatannya. Sementara pilkada serentak baru akan digelar 2024 mendatang. Penjabat gubernur ini akan bertugas selama 1 tahun dan bisa diperpanjang melalui evaluasi hingga terpilih gubernur baru dari hasil pilkada serentak pada November 2024. Mendagri mengatakan proses penetapan penjabat gubernur sesuai dengan undang-undang, di mana kekosongan kepala daerah diisi oleh penjabat tinggi madya atau setara eselon 1. Menurut Presiden Joko Widodo atau Jokowi, total ada 101 penjabat kepala daerah yang harus disiapkan pemerintah. Di tengah maraknya pergantian pejabat daerah di Jawa Timur, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Salam Shohib, menolak tegas pengangkatan penjabat kepala daerah dari anggota TNI Polri. Hal tersebut dianggap berlawanan dengan semangat reformasi dan merupakan presiden buruk untuk membangkitkan kembali dui fungsi TNI Polri. Bahwa salah satu amanat reformasi di samping menghapus KKN yang itu adalah menjadi penyakit utama Orde Baru yang meruntuhkan banyak dimensi kehidupan di NKRI. Dan salah satunya amanat reformasi itu adalah menghapus dui fungsi ABRI yang sebutan kami di situ melarang atau mencegah terjadinya TNI maupun Polri yang aktif untuk menjabat sebagai kepala daerah. Sebelumnya diketahui ada beberapa anggota TNI Polri yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah. Salah satunya Paulus Waterpauw yang merupakan perwira bintang 3 Polri yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur Papua Barat menggantikan Domingus Mandacan. Lalu, sejauh mana sebenarnya aturan penunjukan penjabat daerah dari kalangan anggota TNI atau Polri aktif? Tim TV One mengabarkan. Di tengah maraknya pergantian penjabat kepala daerah di tanah air, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Salam Shohib, menolak tegas pengangkatan penjabat kepala daerah dari anggota TNI Polri aktif. Tindakan itu dianggap akan membangkitkan kembali dui fungsi TNI Polri serta berlawanan dengan semangat reformasi. Sebelumnya pemirsa diketahui ada anggota TNI dan Polri yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah. Salah satunya adalah Paulus Waterpauw yang merupakan perwira bintang 3 Polri yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur Papua Barat menggantikan Domingus Mandacan. Lalu sosok seperti apa yang tepat untuk ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah? Pemirsa, kita akan mendiskusikan persoalan ini bersama dengan beberapa orang narasumber. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Hasan Mustofa, yang nanti akan bergabung bersama kami. Kemudian Sekretaris PWNU Jawa Timur, Pak Hasan Ubaidillah, dan juga ada pakar hukum tata negara, yaitu ada Bang Refli Harun. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Saat ini sudah terhubung 2 narasumber, yaitu Bang Refli Harun dan juga Pak Hasan. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Selamat petang, saya ingin ke PWNU terlebih dahulu ya. Selamat petang Pak Hasan. Pak, ada protes nih dari PWNU soal penjabat kepala daerah dari unsur TNI dan Polri gitu. Katanya ini akan mencederai reformasi, membangkitkan kembali dui fungsi TNI dan Polri. Apa yang menjadi pertimbangan tentunya? Kenapa bisa dikatakan demikian? Komentar Anda seperti apa? Baik, Nahdlatul Ulama itu merupakan organisasi Jama'iyah Diniyah Ijtimaiyah sebagai kekuatan civil society. Tentunya kita berkewajiban untuk mengawal cita-cita reformasi. Di antaranya adalah bagaimana mengembalikan supremasi sipil yang dulu memang diperjuangkan oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang saat itu menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Maka ketika saat ini ada wacana atau bahkan sudah dilakukan pejabat aktif dari TNI maupun Polri sebagai pejabat kepala daerah baik gubernur maupun wali kota, bupati, itu sangat mencederai cita-cita reformasi.
di mana cita-cita reformasi itu salah satunya adalah mengembalikan supremasi sipil dengan mengembalikan TNI Polri sesuai dengan fungsinya secara profesional, yaitu menjadi alat negara. Ketika beliau-beliau itu dilibatkan pada kekuasaan politik kembali, maka itu dicurigai ada agenda-agenda terselubung atau agenda-agenda tertentu yang ingin cita-cita reformasi itu tidak sesuai dengan frame yang dulu pernah dicita-citakan oleh para reformis-reformis yang memperjuangkan reformasi tersebut. Ini keprihatinan dari kita pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Sehingga kami dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menolak dengan tegas terkait dengan adanya pejabat dari TNI Polri yang aktif untuk menjadi pejabat kepala daerah. Itu baik. Mbak Tisa. Oke, kita dengar suara wakil rakyat selanjutnya. Pak San Mustafa saat ini sudah terhubung bersama kami, Pak San. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Pak Saan. Saya sudah menyampaikan. Silakan, tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya pernah menyampaikan walaupun secara aturan ya, itu dibolehkan yang namanya TNI Polri aktif menjadi PJ kepala daerah asal bermutasi menjadi ASN atau dalam sederhananya dia menjadi pejabat madya atau pratama di jabatan-jabatan tertentu, misalnya bisa di Lemhanas, di BNN atau yang lain-lain. Tapi saya selalu sampaikan bahwa itu bukan menjadi pilihan utama. Selama masih ada pejabat madya atau pejabat pratama yang masih memadai, maka itu yang dipilih dari kalangan sipil atau dari ASN murni, itulah yang memang diberi kesempatan pertama untuk menjadi pejabat. Kalau memang sudah pilihan terakhir baru, misalnya gini sekarang, untuk gubernur ada 7 kan, 5 anggap udah selesai. Nah dari 7 itu pejabat madya di Kementerian Dalam Negeri ini masih memadai enggak? Kalau memang sudah nggak memadai, yang terdekat misalnya di Kementerian Pan-RB, memadai nggak di situ? Nah itu dulu yang menjadi yang harus menjadi alternatif pertama. Nah kenapa kalau itu dijadikan pilihan utama seperti sekarang muncul pejabat TNI aktif menjadi PJ kepala daerah, itu akan menimbulkan spekulasi baru. Orang akan mengingat kembali memori lama itu akan terbuka kembali tentang Dwi Fungsi ABRI, tentang peran ganda TNI kan. Nah ini akan muncul lagi. Nah menurut saya polemik ini justru yang seharusnya PJ kepala daerah itu bisa konsentrasi bekerja, melanjutkan kesinambungan pembangunan di daerah, akseptabilitas diterima dan sebagainya. Baik. Tapi dengan polemik ini akhirnya menguras energi dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Baik, kita dapat poinnya. Sekarang kita ingin ke pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Kalau menurut analisis Bang Refli ini, kenapa sih akhirnya ada 2 nama PJ kepala daerah yang dipilih dari TNI dan juga Polri, bukan dari pihak sipil? Apa analisisnya? Apakah memang tampaknya tidak cukup lagi dari pihak ASN ataupun Pan-RB? Ya tentu ketika menunjuk penjabat kepala daerah ini kan pasti dengan kepentingan-kepentingan ya. Paling umum adalah tentu kepentingan mereka yang mengangkat. Entah kepentingannya itu apa, itu soal lain ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan dan juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, memang tidak boleh mengangkat TNI dan Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah. Kecuali kalau yang bersangkutan itu sudah bermutasi, pensiun, bermutasi menjadi tadi pejabat pratama atau madya, pejabat tinggi, sehingga dia kemudian punya jabatan yang setara eselon 1 seperti itu, baru bisa. Dulu ada kita contoh ya, ada Kadif Humas Polri pada waktu itu kalau tidak salah menjadi Dirjen Imigrasi. Nah dia ketika dia jadi Dirjen Imigrasi dia pensiun. Dalam kondisi pensiun sebagai Dirjen Imigrasi itu dan dia kemudian aktif sebagai Dirjen Imigrasi, baru dia bisa diangkat sebagai penjabat kepala daerah. Jadi sekali lagi memang kita harus menggarisbawahi begini. Satu, kita harus ingat reformasi ya, di mana dui fungsi ABRI itu kan TNI dan Polri itu memang
ingin dihapuskan dan memang sudah dihapuskan dari sisi formal politiknya. Nah, yang kedua kita harus ingat undang-undang. Memang undang-undang mengatakan penugasan di jabatan-jabatan non TNI dan non Polri itu ada syaratnya. Kalau TNI itu spesifik di undang-undang, kalau Polri dengan penugasan Kapolri, kan tidak mungkin penjabat kepala daerah ini ditugaskan Kapolri. Karena penjabat kepala daerah ini urusannya dengan Menteri Dalam Negeri dan dengan Presiden. Karena itu sekali lagi saya katakan tidak sesuai atau bertentangan dengan reformasi, bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan soal suka atau tidak suka, tapi hukum melarangnya begitu. Oke, baik. Nanti kita juga akan dengar bagaimana suara dari PWNU, langkah selanjutnya akan seperti apa begitu ya. Kedepannya seperti apa, sudah disuarakan bahwa keberatan kalau ada dari TNI dan Polri menjadi penjabat sementara di daerah Jawa Timur. Tapi apa yang akan dilakukan? Sesaat lagi kita akan bahas. Kami kembali, usai jeda.